A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu hiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fahim qulubana ilman nafi'a, fahman nabiyyin wa hifzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun dan dimanapun kamu menghadapkan dirimu, disitulah adanya wujud Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Kemana aja kita tuh menghadap, berarti kemana kita menghadap, disitulah adanya Allah. Berarti kada jauh dengan Allah, sangat dekat. Nah, kan kemana kamu menghadap, disitulah adanya wujud di Allah Ta'ala. Kemana aja, ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Karena kamu itulah kenyataan aku ya Tuhan. Nah, jadi di sini kemana jasmani kita, kasih itu juga tuh rohani. Kemana jasmani kita, kasih itulah rohani. Jasmani namanya manusia, rohani roh Allah. Nah, jadi antara Allah dengan hamba itu berlawanan namun satu tujuan. Kalau manusia berlawanan dan kada satu tujuan. Nah, kenapa ciri kita Allah telah berlawanan satu tujuan? Contohnya, kan Allah Ta'ala sifatnya maha melihat, sifat basar, berarti kita kada melihat, berlawanan. Kan Allah Ta'ala bersifat kalam, berbicara, kita tidak bisa berbicara. Allah Ta'ala bersifat hidup, kita mati, berlawanan, tapi satu tujuan. Nah, satu tujuannya tuh kemana rohani, ke situ jasmani. Rohani itu siapa? Nah, yang diri tadi. Kemana rohani, ke situ juga jasmani. Nah, jadi kemana aja kita menghadapkan diri kita, disitulah adanya wujud diri Allah Ta'ala. Karena zat rahasia Allah Ta'ala ini asal tersembunyi, lalu berkeinginan untuk dikenal, lalu nyata kepada Nur Muhammad. Setelah itu nyata lagi kepada roh, lalu roh masuk kepada batang tubuh. Wa nafakhtu fihi min ruhi Adam, Allah tiupkan roh padanya Adam, jasmani. Lalu kawa bergerak. Batang tubuh jasmani kita ini kawa bergerak karena dilakun-lakunakan oleh si roh tadi. Roh hidup karena ada Nur Muhammad. Nur Muhammad hidup karena zat Allah Ta'ala. 4 susunannya. Asal zatni Rabbani, Rabbani dia Tuhan, Rabbani. Nah, lalu anak menyatakan dirinya turun menjadi nurani. Nurani itu Nur Muhammad. Nah, lalu anak menyatakan dirinya lagi turun kepada rohani, roh. Nah, lalu anak menampakkan wujudnya kepada jasmani. Jadi 3 lawan 1, 4 kah? Nah, Rabbani ke bawah, nurani ke bawah, rohani ke bawah jasmani. Mulai bawah pulang, jasmani, rohani, nurani, Rabbani. Di balik geraknya jasmani tersimpan, terkandung rahasia rohani. Hidupnya rohani tersimpan rahasia nurani. Nurani hidup karena Rabbani. Itu susunan itu 4 tina diudak
ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Sama ambil contoh, asal iwak anakan lalu beganal menjadi salusukan, iwak salusukan. Beganal lalu menjadi iwak kalacingan, beganal lalu menjadi haruan. Di mana anakannya sudah nyata di haruan, di mana salusukannya nyata di haruan, di mana kalacingannya nyata di haruan. Haruan harus sadar diri, jangan merasa diri ada. Kembalikan wujud haruan. Nah ini ujar haruan, aku kalau besi wujud, kalau besi diri, diriku daripada kalacingan. Ujar kalacingan, diriku kalau besi diri daripada salusukan. Salusukan kembali kepada anakan. Jadi ujar anakan, wahai haruan, dimanapun, kemanapun kamu berada, disitulah adanya wujud ke ujar anakan. Sama tadi rumusnya. Nah, jadi jasmani dilakon-lakonakan oleh rohani, rohani dilakon-lakonakan nurani, nurani ya Nur Muhammad. Nur Muhammad pun tidak kuasa juga tanpa Rabbani. Ini nanti kaji bujur-bujur, bukan banyaknya beramal, bukan banyaknya beribadah. Salat wajib lagi mengenal diri yang sebenar-benarnya diri. Beramal ibadah sunat. Nah, salat yang wajib saja tidak akan sempurna kalau kada mengenal diri Allah Ta'ala. Tampul masih hidup, sisa hidup berapa lagi? Palingnya hidup ini 100 tahun lagi hidup. Orang matian dia hidup sorangan lah. Nah, karena hidup kita ini diantara naik napas dan turun napas. Nah, kada turun lagi takang, turun, kada naik lagi. Jadi ini yang bujur-bujur, yang dikaji, yang diperdalami. Nah, jadi jasmani satu, Rabbani, Nurani, Rohani tiga. Tiga ini apa? Tiga ini nang kadim. Kadim itu kakal maksudnya. Yang jasmani ini muhadas. Muhadas ini berubah. Nah, kan Rabbani kekal, Nurani kekal, Rohani kekal, jasmani muhadas. Nah, jadi yang muhadas ini tadi diangkat oleh yang tiga. Nah, diangkat oleh yang tiga. Nah, makanya diangkat kawal bergerak, berdiri, berbaring. Cuma yang tiga ini jadi akan satu aja sudah. Ambil rohani. Ini jasmani, dua aja lagi. Jasmani dan rohani. Jasmani ini statusnya hamba, rohani itu Allah. Nah, jadi rohani ini pada hakikatnya Muhammad, jasmani umat, itu anakannya. Nah, jadi untung kita mendapatkan ilmu di sini tanpa diberitahukan Allah Ta'ala mau apa kita. Biar banyak amal ibadah, segudang amal ibadah kita, tapi kada mengenal lawan rahasia ini tadi. Jasmani pun kada mengenal lawan rohani, terbakar. Rohani pun bila kada mengenal kepada nurani, terbakar. Nurani pun bila kada mengenal kepada Rabbani, terbakar. Jadi siapa yang salat, siapa yang beramal beribadah, apakah jasmani? Tidak. Jasmani tidak akan bisa beramal ibadah tanpa roh. Nah, roh akan beramal beribadah. Rohani pun tidak sanggup beramal beribadah tanpa Nur Muhammad. Nur Muhammad pun tidak akan sanggup tanpa Rabbani, diri Allah Ta'ala. Jadi empat nang salat nah, tapi kenyataannya satu. Oh jar jasad aku yang salat, bujur. Oh jar rohani aku yang salat, bujur. Oh jar nurani aku yang salat, bujur. Oh jar Rabbani Allah aku yang salat, bujur. Sabaratan kada mau terpisah. Nah, jadi jasmani syariat itu anaknya, rohani tarikat, nah nurani hakikat, Rabbani marifat. Itu susunannya mulai atas pulang, Rabbani, nurani, rohani, jasmani. Jasmani, rohani, nurani, Rabbani. Mulai bawah jasmani ya syariat, ada rohani tarikat, ada nurani hakikat, dan Rabbani marifat. Makanya tanpa akan sesama itu orang yang ahli syariat, tarikat, hakikat, dan marifat. Ya ini kedudukan syariat tadi. Maksudnya ketahui syariat itu ya batang tubuh, tarikat itu roh, hakikat itu Nur Muhammad, marifat itu ya Allah Ta'alanya. Jadi sabarkan kalau kau bergerak. Coba bayangkan, amal orang kada masuk ilmu di sini.
sekali dua kali turun parainya setahun 2 tahun. Tapi pun orang masuk ya hati ya nyerami jaka ibarnya orang marifat ini makin berenang, makin terjun ke tengah, makin tenggelam, makin panas, makin asik. Coba lihat orang berenang di tepi pantai, jangan ke tengah, kalau ke tengah, bilanya ke tengah asik tenggelam dirinya. Jadi tenggelam dirinya, berarti akan bisa diri Allah Ta'ala. Tenggelam wujudnya, ini akan bisa wujud Allah Ta'ala. Kasihan kadang-kadang mengaji ilmu di sini, kasihan. Fikih aja yang dituntut tauhidnya mana? Fikih tauhid tasawufnya mana? Ketiganya. Tapi tidak boleh saling menyalahkan. Ilmu fikih bujur masalah amal-amal ibadah. Ilmu tauhid sifat 20 bujur mengenal sifat Allah. Ilmu tasawuf bujur mengenal yang ampun sifat. Nah, jadi di sinilah fikih tauhid tasawuf. Ambil supaya 2 aja lagi, jangan 3. Tauhid di tasawuf nah jadi hakikat, tauhid di tasawuf hakikat, fikih syariat gitu merumus. Nah, jadi tadi jasmani karena didorong oleh rohani didorong oleh nurani didorong oleh rabbani. Lihat jasmani, makanya ada rasa jasmani, rasa rohani, rasa nurani, rasa rabbani. 4 rasa supaya kita tahu, bukan roti jadi 4 rasa, roti ada 4 rasa. Rasa jasmani apa? Masin, pahit, kalat, padas, pahit. Rasa jasmani namanya. Rasa rohani itu rasa sedih, rasa gembira, rasa bahagia. Tapi rasa rohani ini hebat ya. Awak biar peribahasanya bak goreng luka, tapi rohani senang gembira. Kenapa nah? Karena dapat jeblay ya nah, senang hatinya. Padahal awak biar sakitan, tapi nah hati senang. Nah, walaupun awak sehat pulang, tapi rohani sakit. Kenapa? Ditinggalkan jeblay. Jeblay enak duitnya aja. Nah, sakit gak? Nah, jadi rasa jasmani, rasa manis, pahit, kalat, padat. Rasa rohani, rasa gembira, rasa sedih, rasa sakit hati. Sekarang rasa nurani. Nah, rasa nurani itu rasa yang senang dengan Allah, marifat dengan Allah, rasa himung kenal dengan Tuhan. Kemudian rasa rabbani ini karena kau digembarakan oleh siapapun. Rasa rabbani itu rasa rahasia. Nah, ibaratnya kayak apa yang memadahkan umpamanya kayak ini. Ulun kan memakan gula pernah, nah pian belum. Kayak apa ulun nak memadahkan rasanya gula? Karena kawakala. Nah, jadi karena kau dikisahkan kecuali pian merasakan manisnya gula. Nah, sama umpamanya ulun tahulan Allah Ta'ala. Nah, artinya berjumpa nikmat Allah Ta'ala. Kau ulun memadahkan pian sementara pian kada tahu. Kecuali pian tahu lawan Allah. Jadi ulun kau mengisahkan. Nah, di sini inilah rasa rabbani. Jadi kita nih hak hamba yang dirasakan sakit berobat, dirasakan mengantuk guring, dirasakan haus minum, dirasakan kesepian bawa babini. Nah, ada keinginan kelak dirasakan, coba mungkin dirasakan orang guring benernya kan merasa. Nah, makanya nggak ada payu tuh orang guring tuh pada payu duit dia nih. Hendak ada duit tidak pun dia ambil dari payu. Nah, jadi duit itu payu sementaranya kada guring ya, sementaranya guring ada payu duit. Amun artinya guring mampir itu berarti jauh. Ini perjalanan jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jadi rabbani ini bang, kadim ini kekal. Nurani bang Nur Muhammad kekal. Rohani kekal. Di semenjak kada kekal. Tapi jangan bertahan di kada kekal, kena hancur. Jasmani ini bujur kada kekal, tapi daripada yang kekal, daripada yang kadim, boleh kepada yang kadim. Nah, memang hukumnya kalau keluar muhadas. Nah, cuma yang kelihatan muhadas, yang kada kelihatan roh, yang kada kelihatan Nur Muhammad, yang kada kelihatan Rabbani tadi. Jadi 3 lawan 1. Nah, jadi 3 ini angkat kepada yang 1. Makanya ku angkat dengan rahmat dan kasih sayangku. Ya, yang kada berpisah ini nah. Syariat, tarikat, hakikat, marifat. Mulai atas marifat, hakikat, tarikat, syariat. Nah, jadi
asalnya kan zat Allah Ta'ala. Ibaratnya orang bertanam pohon tuh ini kan biji rambutan. Nah, zat tanam lalu tumbuh batang. Nah, iya Nur Muhammad. Nah, lalu timbul daun. Iya Roh. Lalu timbul buah. Lihat kalian sudah buahnya ya sini. Nah, disitulah artinya. Jadi dipetik buahnya, lalu kita makan buahnya, tak tinggal biji. Kembali pulang tanam pulang biji, tumbuh batang, tumbuh daun, tumbuh buah. Habis tanam pulang. Nah, sama. Asalnya daripada biji sebenarnya sama kita. Asalnya jadi daripada jati diri Allah Ta'ala. Sesuai aja di dalam hadis qudsi, min adamin ila ujurin wa min ujurin ila adamin. Asal kadada manusia ya memang kadada, lalu diadakan, lalu ditiadakan pulang. Ini siapa yang ada? Kenyataannya bukti dan saksi adanya Allah, bukan Allah. Karena Allah Ta'ala salah. Bukti dan saksi adanya Allah. Nah, jadi disinilah manusia harus mengontrol diri. Sama, nah kayak kapas lalu ditenun menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Sama tadi kan rumusnya tadi nah kayak anakan, sarasokan, kelacingan, haruan. Ini sama. Kapas asal ditenun menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Nah, jadi ujar kapas, wahai baju, dimanapun kamu menghadap, disitulah adanya wujud kok. Kemudian baju merasa dirinya hebat. Nah, merasa dirinya hebat. Kada ingat lagi nih lawan kapas, ujar kapas, wahai baju, coba bang ikam tuh ada kada bisi wujud. Ada ujar baju, coba bang ujar kapas, rabit dihancur baju ini nah. Hancur lah, jadi kada baju ngarannya, kain ngarannya. Nah, lalu ujar kapas, wahai kain, ikam merasa diri kamu ada, ya aku ada ujar kain. Jadi ujar kapas, coba hancur diri kamu tuh dirabit-rabit. Kada ada bisi kain, yang adanya benang. Benang merasa dirinya ada. Ujar kapas, wahai benang, ikam merasa diri ada. Sekarang bulikakan, diricih-ricih, dihancur-hancur benang. Siapa ada? Nah, kapas sesuai aja ujar kapas, dimanapun kamu menghadap wahai baju, disitulah adanya wujud kok. Jadi kan Rabbani Allah Ta'ala tadi kala. Nah, nampak kepada pian, jadi pian ngaran. Allah Ta'ala ada kedudukan pada pian ngaran. Allah Ta'ala ada tajabur ulun ngaran. Sama. Nah kayak nang kapas tadi nah. Ada di awak baju, ada di pinggang selawar, ada di bulu mangkal. Jadi disinilah orang yang makhluk ini, orang yang selalu bingung, senang, gembira kepada Allah Ta'ala. Jadi rumusnya tadi empat: jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jasmani, rohani, nurani, rabbani. Nah jadi rabbani ini ya Allah Ta'ala, nurani baru Muhammad, rohani, jasmani, batang tubuh. Jadi ambil nang tiga ini, ambil satu aja lagi, nang rabbani, nurani, rohani, ambil roh sebiji. Jasmani, nah jadi rohani dengan jasmani saling ada kemesraan. Jika rohani tidak ada kemesraan dengan jasmani, maka jasmani tidak akan bisa bergerak. Tapi pulang tanpa jasmani, rohani tidak akan nyata. Nah, ada jasmani ampun siapa? Ampun Allah Ta'ala. Rohani siapa? Allah Ta'ala. Nurani ampun Allah Ta'ala juga. Rabbani ampun Allah Ta'ala juga. Ampun kita mana? Tidak ada. Karena kita ya memang tidak ada. 4 kali tidak ada. Jasmani tidak ada, rohani tidak ada, nurani tidak ada, rabbani tidak ada. Nah, dasar kadadanya kita kadada. Tiada ada, yang ada juga ada. Nah, siapa yang ada? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi disinilah kalau dia berzikir, jasmani, rohani, nurani, rabbani nyaman benar menghafal 4 nih piana. Jasmani, rohani, nurani, rabbani. Mulai atas pulang rabbani, nurani, rohani, jasmani. Jasmani, rohani, nurani, rabbani. Rabbani, nurani, rohani, jasmani. Kan jadi 4 nih. Jadi kan bisa sama ibaratnya nyiar sebiji pulang.
Karungkong nyiur sabutnya, nyiurnya santan dan minyak. Sabigi kala mau buruk. Nah, kayak itu bilanya sabigi kada mau buruk, bilanya sapanggal buruk. Nah, jadi di sini orang marifat jangan mengumin ilmu orang, jangan mengumin amal orang. Kita tidak tahu ilmu orang apa. Artinya teliti sebelum belaki. Nah, ini teliti sebelum menuntut ilmu. Tidak boleh kita menyalahkan, karena ilmu ini ilmu yang hak, ilmu yang benar. Syariat benar benarnya dibacaannya. Tapi kada pinandu lawan ampun baca. Jika kita kada mengandalkan diri Allah Ta'ala, nah jamin dia syirik. Kenapa? Akuan kita timbul. Banyak membaca burdah, membaca salawat, bagi rasa aku nanti luar, coba aku nanti dalam. Nya ada aku wayang, ada aku dalang. Ujar wayang aku nih, aku dalang juga. Nah, ujar dalang aku menyatakan kepada wayang. Lalu ujar dalang, contoh, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada wayang. Gerak wayang, gerakku. Igal dalang, igal kok. Nah, kemarin kita madep. Jadi yang namanya pakai nama Tuhan lepas sama ujungnya tadi, dimanapun kamu menghadap, di situ adanya wujud Allah. Berdiri, Allahu Akbar. Jadi maksudnya ratakan saf itu ada secara syariat, ada secara hakikat. Kalau ratakan saf itu artinya sajadah atau pasahapan, itu bujur. Tapi kalau secara hakikat ratakan saf ini, ratakan sudah ikam salah. Bilangnya selama masih ikam yang salat tuh binjut pirut. Nah, tuh sudah kalah aja bujurakan. Karena sembahyang nih, sekali dilihatin, sekalinya sajadahnya jahitannya diserpirut. Nah, amun kita di sini yuk kemana aja, umpamanya rata kasih itu nah rata lah. Kita punya mereng sedikit nih, tapi hati kita tetap Allah Ta'ala. Biar rata sajadah, tapi hatinya tidak ada Allah Ta'ala. Itu yang namanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatin sahun. Celaka bagi mereka yang salat, karena di dalam dirinya tidak hadir Allah Ta'ala. Salat ini yang penting itu kehadiran Allah Ta'ala. Ada kada hadir Allah Ta'ala? Nah masalah hadirnya Allah Ta'ala ini ada kada ada? Pasti jelas ada. Mun kada ada hadir Allah Ta'ala, kawal kita mangkat takbir Allahu Akbar. Makanya kalau orang belajaran, alhamdulillah kita berkumpul di sini atas kehadiran Allah Ta'ala. Maksud kehadiran Allah Ta'ala itu hadir Tuhan. Di mana hadir Tuhan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu. Nah, hadir di mana Tuhan? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jalan-jalannya, lihat-lihatnya, dengar-dengarnya, hidup-hidupnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangannya bahasa kasar nih. Ya Allah, ini salat ini pian. Yang beramal pian, yang beribadah pian, yang hidup pian, yang mati ulun. Nah, jadi hidup dan mati bersama Allah. Kamu tidak ada, Allah yang ada. Nah, main naik lagi zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Artinya, ini rancak ulang. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku Allah, aku Allah. Ujian yang di dalam, kada ujian yang ini kada. Nah, bukan mengaku sebagai Allah Ta'ala, tapi menyatakan adanya Allah. Inilah saksi dan bukti adanya Allah Ta'ala. Ini adalah kenyataan Allah Ta'ala. Sama kayak kapas tadi. Nah, baju bukan kapas karena bersifat sudah. Nah, tapi baju itulah kenyataan kapas. Baju bukan kapas tapi kenyataan kapas. Nah, tapi bisa kita rahasia. Kita pandang baju, tapi di batin memang kapas. Nah, kita pandang. Kan tadi Rabbani Allah Ta'ala nurani, nur Muhammad rohani. Hanya jadi jismani lah. Nah, jadi manusia kita pandang bukan Allah, tapi kenyataan Allah. Dibandingkan Allah Ta'ala salah, karena bersifat sudah sama lawan kapas dari menjadi baju. Jadi baju jangan dibandingkan kapas, tapi kenyataan kapas. Begitu juga manusia jangan dibandingkan Allah Ta'ala, tapi kenyataan bukti dan saksi adanya Allah. Lalu kita berdiri di dalam salat Allahu Akbar. Lalu kita menyatakan diri Allah Ta'ala ada. Asyhadu an la ilaha illahu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Karena dia lagi wujud diri kita. Nah, makanya kita panah berenang tadi. Jadi makin kita berenang, berjalan sampai ke tengah ke dalam lautan, makin tenggelam wujud kita. Kalau orang mencatok karena kawala, kau lagi Israel mencabut karena kau kita nyisir tinggalan berada. Yang ada siapa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Akulah wujud Allah Ta'ala. Wallahu alam. Al-Fatihah.